pembelajaran baru, kita mau bimbingan belajar. Kenapa sih kita suka banget ngajar di bimbel ini? Aku kasih lihat. Salah satu alasannya karena anak-anaknya baik banget. Atas Indonesia biar kemudahan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan warta lisan hari Minggu 1 Oktober 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus sedunia dalam ibadah pukul 6.30, pukul 9 dan pukul 4 sore. Untuk pos jemaat Cimbeluit diselenggarakan pada pukul 9. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan perjamuan kudus bagi keluarganya di rumah, dapat menginformasikannya ke majelis jemaat atau menghubungi kantor gereja. Yang kedua, renovasi. Pada saat ini, ruang kebaktian pemuda yang berlokasi di Pasteur 10 Bawah sedang dalam renovasi. Oleh sebab itu, dalam masa renovasi tersebut, kebaktian pemuda akan digabung dengan kebaktian remaja yang berlokasi di GSG lantai 3 atau dapat juga bergabung ke kebaktian umum. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat sekalian untuk pendanaan pembangunan tersebut, yang dapat disampaikan melalui sampul persembahan renovasi gedung gereja yang sudah disediakan di bangku masing-masing ataupun dapat melalui transfer. Yang terakhir, persekutuan jemaat. Panitia Persekutuan Jemaat GKI yang tinggal di Kota Baru Parahyangan dan sekitarnya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Jemaat GKI yang tinggal di area Kota Baru Parahyangan dan sekitarnya untuk dapat menghadiri kebaktian yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 16.30, berlokasi di Balai Pare, lantai 2, Kota Baru Parahyangan. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sekiranya pada hari ini baru pertama kali hadir di kebaktian GKI Pasteur ini, mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri sejenak. Apakah ada di antara kita saat ini?
Tidak ada, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah warta lisan hari ini. Kebaktian kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari sebelum kita memulai kebaktian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh dicukupkan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Haleluya, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali.
Setiap keluarga memiliki dinamika kehidupan, ribut dan rukun kembali. Kadang ada susah, tetapi senang kembali. Hari ini kita memasuki bulan keluarga. Tema kebaktian, keluarga yang meneladan Kristus menolong tiap keluarga untuk semakin lebih mengalami sukacita. Bukankah kita semakin menikmati kehidupan keluarga ketika kita bisa lebih saling memperhatikan dalam kasih antar anggota keluarga di dalamnya? Melalui teladan Kristus dan Yesus selalu berada di pusat keluarga, pasti kita akan menjadi keluarga yang berbahagia. Bila Yesus berada di tengah keluarga, makin piala kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Karena kelemahan kita seringkali tidak memiliki waktu bagi keluarga kita. Kita masing-masing sibuk dengan urusan kita sendiri-sendiri dan kehilangan relasi yang sebelumnya pernah terjalin dengan baik. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Bapa di surga, kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu bahwa kami jauh dari persekutuan, baik dengan Tuhan maupun dengan anggota keluarga kami. Kami jauh dari hubungan yang berkualitas, terasakan sebab dahulu kami masih ada ruang dan waktu untuk saling mendengar curahan hati, baik dari anak maupun pasangan kami. Dahulu kami masih ada waktu untuk duduk semeja makan, dan bergantian memimpin doa makan. Sekarang kami jauh dari bersyukur bersama. Tuhan, pulihkanlah kami. Kiranya kami bisa kembali menjadi keluarga yang bersinar. Kami sadar bahwa kami tidak lagi erat bersatu karena fokus kami yang telah bergeser ke banyak hal. Dan kami sering tidak mau menerima masukan dan teguran. Kami egois dan sombong. Ampuni kami Tuhan. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah
Terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut Matius 26 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ke-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Salam. Marilah kita bersuka cita, kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyi Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa anak-anak-Mu baru menyebutkan satu penggal dari satu syair lagu yang kami bersama mengikutinya, bahwa keluarga itu menjadi indah bila Tuhan di dalamnya. Biarlah ini menjadi suatu hal yang juga sungguh-sungguh dihayati di dalam hati anak-anak-Mu. Dan hari ini menjadi satu dasar yang teguh di dalam diri anak-anak Tuhan ini, yang mengikuti di sini maupun juga yang dari rumah, bahwa kami merindukan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, menyertai dan memimpin, dan setiap keluarga pun sedia untuk dibimbing Tuhan dengan kasih yang sempurna, dan Tuhan memimpin setiap langkah-langkah tiap keluarga. Kiranya ya Tuhan, dengan itu juga Engkau tahu hari ini anak-anak-Mu merindukan firman-Mu. Karena firman itulah yang akan menerangi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Firman itu akan menolong kami untuk menetapkan langkah ke depan, untuk mengambil keputusan, untuk melanjutkan pelayanan, untuk mewarnai, menggarami kehidupan di tengah dunia ini.
dan terutama mulai dulu dari keluarga untuk memperbaharui kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari ya Allah, sampaikan firman-Mu kepada kami, dan biarlah Engkau tolong kami untuk kami berkonsentrasi dengan baik pada saat pembacaan maupun juga saat kami merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Tuhannya akan menolongnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara, mari hari ini kita membaca satu bacaan saja dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 13 menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Demikian Filipi 2 mulai dengan ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera atau shalom untuk saudara semua. Juga untuk saudara-saudara yang hanya bisa mengikuti dari rumah, kita patut bersyukur semua bahwa pada hari ini kita percaya di tengah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah kita juga dan hari ini akan menyapa kita. Firman Tuhan Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sebuah surat yang mengingatkan kita tentang sebuah keadaan di tengah jemaat, di mana orang menyebutnya itu ada suasana perselisihan. Orang mencari kepentingannya sendiri. Orang tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Mereka sulit untuk bersehati sepikir pada waktu itu. Sehingga kemudian surat ini disampaikan kepada mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, kita ditolong dengan tema kita pada hari ini.
keluarga yang meneladan Kristus. Kenapa keluarga? Karena hari ini adalah pembukaan bulan keluarga. Dan selalu diawali dengan perjamuan kudus. Karena juga terkait bahwa minggu pertama bulan Oktober selalu adalah peringatan gereja-gereja untuk memperingati hari perjamuan kudus sedunia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tentu saja kita perlu untuk merenungkan ulang. Ketika kita di sana merenungkan atau mengangkat tema terkait dengan keluarga. Terus kenapa kita perlu keluarga itu menilik kembali ke dalamnya untuk meneladan Kristus. Ya, Kristus itu firman yang hidup. Apa yang dia katakan, yang dia perbuat, itu semua adalah terkait dengan kasih firman Tuhan. Sehingga sebenarnya meneladan Kristus itu sesuatu yang sangat-sangat penting, tetapi juga begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita pakai, kita terapkan di dalam hidup keluarga kita. Oleh karena itu pertanyaannya memang terkait dengan keteladanan Kristus atau meneladan Kristus. Kristus itu menjadi patokan. Persiapan kita perjamuan kudus mengingatkan kita. Kalau Kristus itu kita percaya menjadi kepala keluarga kita, menjadi kepala gereja. Mudah bukan untuk kita merenungkan bahwa apakah kita selalu menyertakan Dia di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Dan kadang kita sudah melupakan hal itu karena terlalu mudah untuk kita katakan A atau B. Atau sebenarnya saudara kita perlu untuk dalami lagi. Bahwa jangan-jangan kita tidak lagi di situ menggumuli tiap keputusan kita untuk melibatkan Tuhan. Karena sebenarnya kita itu sudah punya banyak pengalaman kadang-kadang. Hal itu sudah hal yang biasa. Didalami lagi saudara-saudara. Apakah kita ini memang masih memerlukan Tuhan? Jangan-jangan saudara dan saya memerlukan Tuhan kalau keadaannya itu keadaan yang begitu berat. Baru kemudian kita ingat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama. Hari ini tema kita meneladan Kristus. Menjadi sebuah pertanyaan. Artinya, apakah masih meneladan Kristus? Kristuskah supaya menerangi kehidupan kita? Dengan cara apa? Bukan dengan dia bawa baterai, tentu saja firman itu kita kemudian baca dengan baik. Dan kemudian kita soroti semua hal lingkup kehidupan kita. Dalam segala hal itu saudara. Apa kita masih memutuskan ya dengan Kristus? Atau kita mengambil artinya keputusan kita sendiri. Bukankah saudara ketika kita tidak sabar dan ketika kita memohon sesuatu terjadi. Banyak orang tidak sabar menunggu. Padahal dengan tidak sabar lalu kemudian cepat didapat itu bukan cara yang baik. Tetapi kadang-kadang orang itu menjadi ya udah kan itu sudah yang paling cepat. Kadang orang berbicara tentang cepat belum tentu baik tetapi juga dengan bangga. Bukan jalan yang benar tetapi dia ceritakan kecepatan itu justru yang ditonjolkan. Ini hanya salah satu hal saja saudara dalam hidup kita ini. Dunia yang semuanya bisa menyediakan begitu cepat. Perlu kita waspadai supaya kita tidak terlarut dengan semuanya yang ingin serba cepat, instan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita tentang kesabaran, tentang waktu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada banyak hal saudara. Dan karena beragam, karena berbeda. Dua orang yang menikah pun selalu diingatkan dalam katekisasi bidang pranikah berbeda. Berbeda latar belakang. Tapi saudara-saudara banyak hal terjadi bahwa itu menjadi sebuah hal yang kadang-kadang memang justru membuat kita terjerumus
Ketika kita tidak mengelola perbedaan itu untuk kita menerima dengan rasa syukur, bukankah itu untuk saling melengkapi? Bagaimana kalau sama semuanya, tidak asik, tidak lengkap? Tapi ini saudara sebuah realita terpecah, berkonflik, tidak nyambung lagi, tidak ada lagi doa bersama. Dulu pernah kita berganti untuk menaikkan doa anak, lalu kemudian si kakak yang paling kecil, balik lagi kemudian si kakak, baru ibunya, ayahnya. Sekarang tidak ada lagi. Orang mengatakan ini masalah apa? Ya kami tidak bisa lagi sibuk. Pulang itu sudah malam, gelap. Kadang-kadang anak-anak sudah tidur. Barangkali itu Bapak Ibu yang terjadi. Tetapi itu lalu menjadi nyaman juga bukan? Seringkali menjadi orang ya udah memang waktunya seperti ini. Lalu tidak ada apa-apa lagi. Persekutuan rumah tangga tidak ada lagi. Darah hari ini nasihatnya adalah taruh pikiran, perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga, di tengah hati kita. Supaya saudara dan saya mampu bersehati sepikir walaupun kita punya banyak keinginan. Kita punya banyak mungkin di situ usulan, ini saja, itu saja. Yang S aja, yang B saja. Tapi kita bisa bersehati saudara. Dan Roh Kudus inilah yang akan menolong kita melalui firman Tuhan hari ini. Supaya kita, saudara, intinya menaruh perasaan, pikiran Kristus di dalam hati kita dan tiap-tiap keluarga. Saudara, mari kita lihat ini sebuah peristiwa yang mengingatkan kita. Kita semua punya pengalaman, kita punya pernah sebagai orang yang menikah itu menyatakan janji setia, komitmen. Aku mau menjadi suamimu, aku mengambilmu sebagai istri. Istri mengatakan aku menjadi istri dan aku mengambilmu sebagai suami. Aku akan menjaga hidup kudus denganmu. Dalam iman. Aku akan mengasihimu. Pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Pada waktu sehat maupun sakit. Sampai di situ enggak. Aku akan merawatmu dengan setia. Kalaupun artinya maksudnya kamu terkapar. Tidak bisa apa-apa. Hanya sampai situ, oh tidak. Sampai maut memisahkan kita. Mari kita ingat berapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Ini peristiwa anggota jemaat 29 tahun yang lalu. Dan saya sulit-sulit cari gambar lain, maka saya taruh gambar saya sendiri. Tadi ada yang bingung, itu Pak Paulus bukan? Itu iya, oh bukan katanya. Bukan kok. Ketanya saya, iya itu saya. Di GKI Sangkrah 29 tahun lalu. Ada janji setia, ada komitmen. Lalu kalau sudah menyatakan janji, maka diteguhkan oleh Pak Pendeta. Pak Pendetanya sudah almarhum. Lalu kemudian saya diteguhkan, didoakan agar mampu dan sanggup untuk menjaga setia sampai kematian. Didoakan Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolongnya untuk supaya berhasil memegang janji setia itu sampai kematian memisahkan. Saudara setelah diberkati, diteguhkan, bagaimana keadaan sekarang kita? Berhasil? Bersyukur. Gagal? Memeliharanya? Kita tidak tahu. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena kadang-kadang suami istri itu ya masih hidup dalam satu rumah, tapi sebenarnya hubungannya sudah tidak baik. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Orang naik mobil berdua kok masih. Ada juga barangkali yang sengaja bergandengan, padahal sebenarnya itu tidak lagi dia hidup dalam satu kamar. Bisa jadi kan? Bisa.
Mari saudara kita renungkan semua ini hanya bagian dari hidup kita. Bagaimana dalam hubungan kakak beradik, saudara-saudara. Slide berikut ini mengingatkan kita tentang anak sulung, anak bungsu. Ternyata bahwa tidak semua mensyukuri ketika anak atau saudaranya, anak bungsu itu saudara-saudara pulang dengan keadaan tidak punya apa lagi, warisannya dijual, dibuang, artinya dihambur-hamburkan lebih tepatnya. Sampai begitu sangat miskin. Lalu pulang kemudian dia tidak menyangka akan diterima lagi, dipestakan bahkan, diberi pakaian yang terbaik. Tapi si sulung ini protes, kenapa aku yang udah lama tinggal di sini bersama tidak pernah dilakukan seperti ini. Suasana kakak adik bisa terjadi, ada iri, dengki. Ada suatu hal yang dikatakan tidak ada perayaan, padahal di situ ada sesuatu yang indah yang terjadi. Memang tadinya menyakitkan, barangkali belum saatnya warisan diminta, sudah diminta dan dihabiskan. Dan kita lihat saudara, dosa awal itu dimulai dengan keinginan. Ditawarkan kamu akan bisa menjadi seperti Allah loh. Disitulah dosa mengintip. Diambil, maka di situ terjadi pemberontakan kepada Tuhan. Tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Menjadi takarannya masing-masing dengan talentanya kah, dengan kekayaannya kah, dengan kepandaiannya kah, dengan keunikan keluarga tertentu itu Tuhan memberikannya. Tapi bisa jadikan protes. Dan dosa mengintip ketika ada keinginan. Keinginan untuk apa saja. Orang lalu menjadi bersusah hati dan kemudian protes kepada Tuhan. Kok saya gini? Sakit, barangkali soal sakit. Barangkali soal jodoh, maaf. Barangkali soal tidak punya anak, barangkali. Atau anak kok cuma 1, 2 kok sulitnya begitu amat. Bisa protes juga dengan kondisi studi barangkali. Berkat untuk menyekolahkan anak barangkali. Hari ini saudara kita bersama-sama mau belajar meneladani Kristus. Dan kita melihat di sana satu hal lagi saudara-saudara yang mengingatkan kita tentang kakak dan adik. Tuhan mengajari kita dengan pertanyaan, di mana Habil adikmu? Kadang-kadang kita sudah tidak merasa punya tugas dan tanggung jawab kepada keluarga kita, saudara kita. Karena dia sudah punya hidupnya masing-masing. Dengan kakak dan adik kadang-kadang bisa lupa dan kita tidak mau tahu. Apalagi dengan orang lain yang di luar dari keluarga. Pertalian darah di luar sana. Bukankah kasih yang Tuhan ajarkan pada kita? Hari ini saudara mari kita lihat ketika Habil kemudian menjawab, memang saya penjaga adikku. Supaya dia mengatakan sesuatu yang benar. Tiap kita adalah penjaga. Tapi banyak orang menampik tugas itu. Sehingga keluarga itu tidak erat dalam hubungan yang baik satu dengan yang lain. Karena kita merasa boleh lepas tanggung jawab untuk mereka apalagi yang sudah dewasa. Saudara mari kita bersama-sama dalam firman Tuhan hari ini yang pertama yang saya ingin sampaikan sekali lagi adalah soal sehati dengan Kristus. Meneladani Kristus saudara supaya bahwa Kristus itu melakukan itu dan kita juga melakukan hal yang sama. Artinya kita harus belajar untuk bersehati dengan Kristus. Bukan hal yang gampang Bapak Ibu. Kita sudah mempraktekkan hal itu bukan bersehati dengan pasangan kita juga bukan hal yang gampang. Bersehati dengan anak, kadang-kadang anak protes, enggak gitu Pak, enggak gitu Ma. Kami punya pilihan sendiri. Tapi hari ini saudara, Kristus mengingatkan kita. Melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Saya bersehati sepikir. Jemaat bersehati sepikir. Bagaimana kita bisa bersehati sepikir? Menurut saya ketika saudara dan saya bersehati dengan Kristus. Semua kepada Kristus. Anak kepada Kristus. Suami kepada Kristus. Istri kepada Kristus. Maka akan pasti terjadi kesehati sepikiran. Dan hubungan yang mau dipakai oleh Tuhan itu sangat indah. Manusia dicipta pria, wanita, kemudian di situ ternyata untuk diberkati, untuk menjadi sepasang suami istri. Dan itu dipakai karena mereka itu memang bisa saling melengkapi, saling mengasihi. Dengan perbedaan yang Tuhan berikan, laki-laki dan perempuan.
saling mencari, diberi cinta di situ, eros. Bisa bersahabat, cinta, philia. Bisa saling berkorban, diberi agape. Aku ini Tuhan, aku itu suamimu jemaat. Umat Tuhan, kamu istriku, kata Tuhan. Dia mempelai laki-laki bagi kita. Tuhan sedia mati karena cinta yang besar. Di kayu salib. Memberikan dirinya bagi kita pasangannya. Dan dia sangat fokus bukan dengan perjalanannya menuju salib. Sekalipun tidak mudah. Kerelaan berkorban ini saudara adalah undangan untuk kita. Apapun masalahnya saudara, kalau kita tidak berpayung kepada Kristus, akan bisa melenceng. Ujung-ujungnya bukan mau berkorban, mengorbankan orang iya. Tapi dengan Kristus, setuju ya, Kristus begini kan mengajarkan kasih. Iya ya. Tadinya mungkin berat tetapi akhirnya bisa menyatu. Dia berkorban demi jemaatnya yang dicintainya. Supaya dengan kematiannya kita yang mati karena memang sebelumnya sudah berdosa dan hidup dalam dosa sekarang juga. Supaya kita itu hidup. Pertanyaan siapa yang dipedulikan Kristus itu kan? Itu yang harus lalu kemudian menjadi hal yang harus kita jumpai. Yang dipedulikan itu kita semua Bapak Ibu. Nah ini saudara lalu menjadi cara kita juga untuk tiba pada apa dan bisa kita melakukan apa dalam hidup kita di dunia. Bahwa kita itu bersahati itu tidak mudah. Tetapi kita bisa belajar apa yang biasa Kristus lakukan. Slide selanjutnya ini saudara mengingatkan kita. Kita punya cara saudara. Siapa yang biasa ditolong? Bagaimana Kristus biasa menolong? Caranya bagaimana? Kita bisa ikuti. Kepada siapa Kristus menangis? Pernah enggak dia menangis? Untuk siapa dia menangis? Dia tahu masalah kita bukan? Ketika dia mendengarkan orang-orang yang membawa berita tentang Lazarus. Mereka menyesali dan menangis dan Kristus tahu mendalami hati itu. Maka menangislah Yesus dikatakan. Ketika ada orang berkesusahan hati. Mungkin keluarga kemudian mengatakan udah itu bukan urusan kita. Tapi karena kita mencoba berpayung kepada Kristus. Dan kita ingat Kristus juga menangis loh untuk orang yang berduka cita. Orang yang merasakan kehilangan. Lalu orang itu tersentuh juga, iya ya. Kita harus menyatakan turut merasa kehilangan, turut berbelasungkawa. Tidak mendiamkan. Keluarga yang meneladani Kristus akan mendapatkan hati Kristus pada akhirnya. Sehati dengan suami dan istri. Tidak mudah tadinya, tapi bisa. Saudara-saudaraku yang terkasih, janji nikah kita barangkali karena kita sedang punya masalah, kita mengatakan jujur, iya sulit. Dinasehati kadang-kadang kita juga tidak mau dengar. Tanda bahwa kita itu sombong. Tapi itu kenyataannya. Aku akan mengasihimu pada waktu kelimpahan. Ya, itu memang. Tetapi pada kekurangan saya menyalahkan suami saya. Saya jadi tidak bisa mimpi saya waktu itu tercapai, kesampaian. Gara-gara kamu. Gara-gara dia tidak rajin kerja barangkali. Gara-gara nekat melakukan sesuatu sehingga habis-habisan barangkali. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah melalui kita sehati dengan Kristus, kita tahu bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan pasti untuk menjadi kebaikan kita. Dengan kita bersama mencari hati Kristus, perasaan Kristus,
Yang kalau kita cari ternyata itu adalah untuk orang-orang yang punya kesusahan dan kesulitannya. Kita menemukan bahwa itu sebenarnya juga dibuat Kristus untuk saudara dan saya. Maka kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan sekalipun itu sulit. Saya yakin kita akan dimampukan untuk mengucap syukur. Karena sesuatu yang buruk terjadi itu bukan berarti tanpa berkat di balik peristiwa-peristiwa itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama ingat kalau berkatekisasi atau bina pranikah itu diberi sebuah simbol. Simbol itu adalah segitiga. Segitiga itu untuk mengingatkan kita saudara bahwa suami istri itu atau kehidupan rumah tangga itu selalu di sana adalah diri saya, diri istri saya, di sana Tuhan. Bawa segitiga ini kemanapun pergi. Tidak melupakan Kristus artinya. Terus melibatkan dia. Cari hatinya itu masalahnya. Bagaimana perasaan-perasaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Dan itu tidak lain berbicara tentang saudara dan saya yang mungkin sedang punya pengalaman kesulitan dalam perjalanan hidup kita. Dan ini masih jaraknya barangkali cukup jauh. Suami dan istri. Tapi semakin saudara mencari Tuhan, mungkin jaraknya menjadi sepersekian lagi. Tinggal separohnya. Makin dekat hubungan pasangan suami istri. Yakinlah itu yang terjadi. Kita semakin erat itu sebenarnya karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat untuk terus mencari hati Tuhan, perasaannya, tujuan-tujuannya, segala yang dilakukannya untuk umat manusia dan itu adalah sebenarnya untuk diri kita masing-masing juga. Hal yang kedua Bapak Ibu, hal yang sederhana. Hari ini saudara-saudara kita semuanya meneladan Kristus dipanggil begitu supaya bisa juga memberi contoh yang baik. Kita bisa menjadi berkat bagi anak-anak kita, cucu kita, bagi siapapun bahkan. Yang Tuhan berikan tahu di situ untuk bersama dengan kita dalam komunitas kita. Juga termasuk di dalam gereja. Dan dikatakan saudara, ini janji Tuhan pasti akan damai sejahtera menyertai kamu. Ketika saudara dan saya itu lalu kemudian mampu memberikan contoh yang baik dalam hidup ini. Yang menceritakan bahwa di dalam kita ada Kristus di dalamnya. Yang tadi hati Kristus dan perasaan Kristus ada di dalam kita. Filipi 4 atau 2 pasal setelahnya dari bacaan kita itu berbicara mengenai contoh. Dan dikatakan damai sejahtera, sumber damai sejahtera Allah itu, sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, itulah Paulus, lakukanlah itu supaya ditularkan menjadi contoh teladan di dalam rangka orang itu mencari pribadi Kristus pada siapa ya? Bukankah kepada yang ikut dalam persekutuannya, yang menyatu dengan Kristus, yang terus mencari hati Kristus dan kemudian menerapkannya di dalam dirinya. Saudara, ini gambar-gambar yang terkait dengan hal-hal yang bisa saja anak-anak kita mencontoh hal-hal yang buruk. Itu gambarnya sebenarnya kalau gede dan menjadi jelas itu kayak ada suasana geram gitu ya. Artinya marah. Pak anak itu pun juga marah gitu ya, geget gitu ya. Ini dari siapa? Maksudnya itu orang tuanya mencontohkan hal yang tidak baik. Anak itu peniru ulung Bapak Ibu.
Katanya umur 1 sampai 3 tahun itulah saat dia akan menyerap apa saja yang diajarkan oleh lingkungannya. Habis itu dia akan teringat terus, dibelokkan menjadi butuh waktu untuk mengembalikan kalau hal yang buruk terjadi pada anak 1 sampai 3 tahun. Gambar yang kedua ini mau mengatakan pada kita, itu asalnya anak itu bisa menggenggam palu dan kemudian mau memukul boneka itu adalah dari si bapak dan ibunya. Yang suka mungkin marah-marah begitu ya, menekan, memaksakan diri. Ibunya juga nggak tahan barangkali karena dia stres, anaknya melakukan kesalahan juga kemudian dimarahin juga begitu. Anaknya itu juga kepada siapa ya? Udah kepada boneka begitu Bapak. Mendidik anak adalah salah satunya anak belajar melalui contoh keteladanan. Kita tidak pernah berdoa bagaimana anak akan berdoa bertelut. Kita punya tanggung jawab Bapak Ibu, menjaga apa saudara? Supaya hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Kita menjaga supaya anak berlaku lemah lembut, sabar, suka mengampuni. Indah sekali kan kalau seorang anak dipukul kemudian dia mengalah dan jangan ya, udah nggak apa-apa, tapi jangan melakukan lagi. Waduh enak, indah sekali gambaran seperti itu Bapak Ibu. Anak yang belajar mengampuni. Bagaimana kalau kemudian anak-anak kita sebaliknya maunya sendiri dia, sulit berempati. Karena kita selalu mengatakan itu bukan urusan kita deh. Itu bukan masalah kita, udah biar saja. Datang juga hanya cuma sekedar kayak absen gitu setelah itu pulang. Tapi tidak ada hati untuk ditaruh di dalam rangka. Menguatkan, menghibur, mendoakan apalagi. Kalau sampai kita di situ itu pasti anak kita melihatnya dan dia pasti akan menjadi anak yang berempati. Bagaimana ketika sebalik yang terjadi bukan yang bertanggung jawab tetapi artinya anak yang tidak bertanggung jawab, bukan tanggung jawab. Tidak jujur, tidak setia, dan seterusnya. Meniru siapa saudara? Ketika kita saya tidak banyak di rumah kok. Kita mau melemparkan, itu mungkin istri saya atau siapa. Istri bilang juga, aku juga sibuk. Oh itu mungkin pegawainya barangkali. Sama Bapak Ibu. Ketika kita tidak menjadi bagian dari tugas orang tua kepada anak-anaknya yang supaya ayo diajarin siang, malam, pagi, petang. Waktu duduk, waktu tidur, ajarkan itu firman Tuhan. Itu tradisi Israel Bapak Ibu. Supaya tidak lepas itu Tuhan di dalam hidup anak-anaknya. Anak-anak orang Israel. Saudara, mari kita hari ini bersama jadilah contoh bagi anak-anak kita. Slide berikutnya. Anak itu biasa seperti ini meniru pegang HP padahal mungkin itu cuma kotak sabun atau kotak apa. Tapi dia bergaya seperti orang tuanya, begitu kan? Saya melihat Instagram dari anggota jemaat di mana sangat menikmati hidup kekeluargaannya. Kalau opanya gini lagi nonton, si cucunya juga dari belakangnya begitu. Pasti kalau ada yang datang di sini pasti juga dia menyadari, oh itu saya itu. Saya biasa datang di kebaktian pagi. Dan itu selalu mirip begitu. Kalau begitu dia ikutin, apa-apa ikutin. Dan ada satu hal yang kalau kita melakukannya bukan sekedar kita gitu, tapi memberikan contoh dan keteladanan. Ini ayahnya itu sampai basah kuyup. Karena payung kecil tidak cukup untuk berdua, dia payungin itu si anak atau cucunya. Kesan apa yang dia akan dapati ketika seorang tua, orang tuanya maksudnya,
itu memberikan hidup hati Kristus yang dia ajarkan melalui pengorbanan, memberi yang terbaik. Saya kira dia akan menjadi anak atau cucu yang akan tahu berterima kasih dan dia akan bagikan itu karena dia senang, dia mendapatkan itu, dia belajar dari orang tuanya dan dia akan terapkan untuk dan bagi kehidupan setelahnya. Maka bagian yang terakhir saudara, saya mau menyatakan bahwa ini seperti tidak ada hubungannya begitu ya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tapi bukankah perjalanan menuju salib? Seperti yang disampaikan Paulus, dia sampai mau menjadi seperti hamba, menjadi manusia sudah, tapi melayani sebagai hamba. Kenapa melayani? Karena melayani untuk kebutuhan manusia yang paling dibutuhkan yaitu hidup. Dan perjalanan itu melalui seperti Getsemani. Berat sebagai manusia sejati merasakan sakit. Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Digumuli di sana, tetapi Tuhan jangan kehendakku tapi kehendak-Mu yang terjadi. Inilah Kristus yang memberikan teladan kepada kita selagi kita masih berjalan dalam keadaan yang sebenarnya tidak terlalu rumit. Mestinya kita tidak perlu artinya di situ merasa berat. Berat boleh kok, merasa susah itu boleh. Kristus pun menyatakan tentang beratnya perjalanan hidup. Di saat saudara gelisah untuk memutuskan ini atau itu dan kita berani mengatakan ya, kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Kita sedang mencontoh teladan Kristus di tengah keluarga. Untuk sabar dan tetap setia. Di dalam menghadapi perkara yang tidak mudah dalam hidup kita. Belajar pada Kristus taat sampai mati. Dan kita ingat kata salib. Sesuatu yang berat dan benar kita lakukan. Dan demi kebenaran itu saudara jalankan. Saudara sedang memikul salib, menyangkal diri. Ini undangan Tuhan untuk kita. Contoh tentang Sarah Polan ini dikenal sebagai seorang yang berkepala batu dalam tanda petik, kekeh. Dan kalau sudah maunya dia tidak bisa lagi dibelokkan, kira-kira begitu. Itu dikenal dari kecil seperti itu. Suatu saat dia, bagaimana saudara-saudara, lalu dia punya keinginan untuk ber-PI ke Afrika. Tapi kemudian gagal karena sesuatu hal terjadi. Dia sangat kecewa, Bapak Ibu. Dia mulai merasakan kecewanya itu sampai dibawa hari-harinya dan suatu saat di sebuah kapel dia di situ menggumuli juga masalahnya. Ada ibu-ibu berlanjut yang udah lanjut usia dan di situ dia doanya adalah enggak apa-apa Tuhan kalau tidak harus yang aku kehendaki. Biar kehendak Tuhan saja. Dia belajar dari itu, saudara. Dia merasakan aneh. Doa seperti ini, artinya dia belum pernah terusik atau mencoba berdoa dengan jadilah Tuhan kehendak-Mu. Yang dia selalu lakukan adalah Tuhan ini, Tuhan tolong Tuhan. Diulang-ulang terus itu karena kekeh, saudara-saudara. Dan kemudian dia sempat membaca Yeremia pasal 18 ayat 6 ini tentang tukang periuk dengan periuknya atau sang penjunan dengan tanah liatnya. Dan ayat itu saudara disampaikan seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku. Israel yang harus diaduk-aduk dalam tanda petik, dipecahkan, yang retak itu dipecahkan, disusun ulang. Itulah peristiwa di mana Israel yang berdosa itu kemudian Tuhan bentuk kembali juga dengan cara pembuangan salah satunya. Tapi kemudian didapatkanlah di situ periuk baru yang lebih indah dari sebelumnya. Saudaraku yang terkasih, Sarah ini setelah dia berdamai dengan kekecewaan yang pernah dia alami, akhirnya dia membuat syair lagu yang sering kita nyanyikan NKB 14 atau PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita tahu ya semua lagu ini.
Ku tanah liat di tanganmu, bentuklah aku sesukamu. Aku nantikan sentuhanmu. Saudara, mari dalam hidup kita yang mungkin tidak mudah, kita belajar berdamai. Dan kita ingat Tuhan yang memberikan keteladanan kepada kita. Doanya yang menyebutkan, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu. Slide yang terakhir Bapak Ibu. Roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Artinya hari ini saudara-saudara hendak mengubahkan kita juga. Yang biasanya mungkin kukuh dengan pendirian, itu baik sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita menjadi orang yang angkuh, itu berarti bermasalah. Hari ini kita diingatkan, bukankah sang penjunan itu lebih tahu dari tanah liat? Saudara dan saya adalah tanah liat, keluarga yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Hari ini roti dan anggur dalam perjamuan kudus sekaligus mengajak kita, saudara. Diri yang diberikan, pengorbanan. Ini ajakan untuk kita. Karena dengan roti dan anggur yang dipecahkan bagi dunia adalah tangan yang terbuka, merangkul semua. Siapapun yang sedia. Dengan kasih dan pengampunan dia siap untuk menjalaninya dan menerimanya. Hari ini memang tentu saja ada perbedaan, tidak bisa dirubah. Tapi hari ini kita meneladani Kristus yang memberikan dirinya jadi hamba. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Karena ada satu tujuan Tuhan yang tidak berubah. Kasih Allah yang menyelamatkan kita semua. Dan itu adalah melalui kesediaan sebagai roti dan anggur darah yang tercurah. Kiranya saudara ini boleh memberikan kepada kita inspirasi untuk keluarga yang tetap dalam Tuhan itu diajak untuk tetap bersatu menyatu. Dan bahkan meneladankan hati Kristus. Yang seperti apa kita ikuti. Dan kita temukan ternyata hati itu adalah untuk diri saudara dan saya terlebih dahulu. Itulah keselamatan yang diberikan pada kita. Yakin dengan kita meneladani Kristus yang kita cari dengan seluruh hati. Apa yang biasa dipikirkan, apa yang biasanya dia itu pedulikan. Siapa yang diselamatkan. Siapa yang ditolong dan dibantu. Itulah hari ini saudara. Mari kita buka keluarga kita. Agar hati Kristus itu yang sudah mencari dan mendapatkan kita. Kita terapkan. Dan mari kita berlatih untuk menjadi contoh-contoh yang baik. Bagi setiap orang bahkan yang diperjumpakan dengan saudara dan saya. Selamat untuk memperbaharui kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama langsung untuk ke pengakuan iman. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami, mereka yang punya pengalaman iman, apapun yang sedang terjadi dalam suka dan duka, Tuhan yang akan memberkati dengan hati yang boleh menaruh percaya, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, yang membimbing dengan cara yang unik tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Dan mereka boleh mengalami Tuhan yang senantiasa setia. Hari ini kami juga mendoakan atas seizin Tuhan kelahiran seorang anak Dorian yang terlahir di keluarga Nikodem dan Gladys pada 21 September 2023 yang lalu. Tuhan yang akan memberkati dengan sukacita, memberkati dengan kesehatan dan hikmat untuk membesarkan, mendidik anak Dorian ini Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang boleh mengenal kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berdoa untuk hari ini, bulan keluarga dimulai. Di tengah jemaat ini secara khusus, Tuhan kami berdoa untuk setiap rencana, kegiatan-kegiatan selama bulan keluarga. Hari ini juga ada perkunjungan perjamuan kudus yang melibatkan generasi ke generasi, intergenerasi. Biarlah Engkau yang akan memberkati supaya tujuan keluarga GKI Pastur yang dihadirkan melalui perjamuan kudus di rumah-rumah ini boleh menjadi berkat. Juga untuk perjamuan kudus di rumah-rumah pada hari Senin. Tuhan yang akan menyertai. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk sebuah pengalaman baru, memasuki usia baru. Karena berulang tahun 25 September sampai 1 Oktober, Tuhan memberikan berkat untuk boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang hadir sepanjang hidup anak-anak-Mu ini. Dan mereka senantiasa boleh mempercayakan dan mengandalkan Tuhan di dalam langkah perjuangan hidup selanjutnya. Tuhan memberkati dengan segala kemurahan Tuhan untuk mereka juga menjadi saksi Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit dan membutuhkan kepulihan. Mari Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Dengan segala kehendak-Mu kami percaya yang terbaik apapun itu sedang datang. Untuk Pak Ade, untuk Pak Devi, untuk Ibu Isya, untuk Pak Paulus Daya Pranata, untuk Pak Joko Sutanto, untuk Ibu Lameh, untuk Saudara Adrianus Sanjaya, untuk Ibu Esther Sioklian, untuk Bapak Gilbert Sinai, untuk Bapak Halim, untuk Ibu Ningtyas dan Bapak Ota. Mari Bapak Engkau yang akan menolong dan menyertai anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk renovasi ruang Pastur 10 bawah, untuk ruang kebaktian pemuda dan penataan juga untuk ruang pengobatan. Tuhan yang akan menyertai supaya renovasi ini berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati dengan berkat yang cukup. Dan biarlah pada waktunya boleh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengobatan maupun juga untuk kebaktian pemuda. Kami berdoa untuk setiap aktivitas
studi maupun pekerjaan maupun juga untuk mereka yang tinggal di rumah. Bapa memberkati dengan sukacita melakukan yang terbaik. Apapun yang Tuhan izinkan, biarlah kami boleh menjadi anak-Mu yang setia, yang melakukannya sebagai wujud berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Berkati negeri kami Tuhan. Berkati dalam rangka juga persiapan pemilu Februari 2024. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat hidup kami. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seraya membawa persembahan baik melalui transfer maupun melalui kantong persembahan, kita menyanyikan Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau sudah cukupkan kami, tidak membiarkan kami berkekurangan dalam kehidupan kami ini. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami ini.
Tuhan pakai kami Bapa untuk dapat menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar lembut dan merana, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berdia menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selalu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.